operasi modifikasi cuaca, maka akan kami perpanjang sampai dengan tanggal 27. Kalau mengendalikan hujan, maksudnya minta agar hujan tidak turun. Kalau caranya adalah dengan memohon kepada Allah, ini ada Di Jakarta Disurutin mas, kemacetan jalan, diurain, transportasi dalam kota, ngungsi. Ayo guys. Tuh. Aman ya, gue pengen kasih saran buat Pak Pramono yang hari ini ngomong bahwa tidak terduga bahwa curah hujan itu tinggi. Oke kawan, semua cuplikan video ini akan kita bahas lebih lanjut ya. Ini menarik sekali, Bapak Pramono dan juga tim di sana mau modif cuaca. Akhirnya diperpanjang gara-gara sebelumnya itu rencananya cuma sampai tanggal 23 kalau nggak keliru gitu ya. Atau tanggal 24 ini, tapi ternyata malah hujannya makin kenceng kawan. Modifnya ditambah, diperpanjang sampai tanggal 27. Udah deh, jangan ngakal-ngakalin Tuhan gitu ya. Nanti kita akan bahas, tapi juga ada updatean terbaru soal Kang Deddy Mulyadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini kawan di channel YouTube Hendra Bercerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Hendra Bercerita, tempat informasi, video reaksi dan video viral Indonesia. Seperti biasa kita bahas soal yang lagi hangat diperbincangkan oleh warga plus 62, yaitu banjir yang lagi-lagi muncul surut gitu. Pokoknya horor banget lah gitu kawan. Dimana lagi kalau bukan di kawasan Jakarta. Banyak banget cara-cara yang sudah dilakukan oleh gubernurnya, dan cara yang terakhir ini adalah modifikasi cuaca. Ya, awalnya sih kayaknya cuma sampai tanggal 23 atau 24 Januari, tapi ini diperpanjang. Gara-gara semakin dimodif semakin kenceng hujannya kawan. Kata netizen, makanya jangan coba-coba ngakal-ngakalin Tuhan. Ini ada-ada saja. Tuhan diakal-akalin, ya ampun. Oke, nanti kita akan bahas soal itu kawan ya. Tapi sebelumnya nih ada informasi penting buat teman-teman yang ingin pakai kaos Kang Deddy Mulyadi nih, atau ikat Sunda yang dipakai oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu topi khas yang selalu dipakai oleh Kang Deddy. Itu sudah saya sertakan linknya ya, tinggal klik aja di deskripsi atau di bawah video ini kawan. Langsung CEO dan payment sekarang juga, CEO udah bisa, metode pembayaran yang lain juga bisa, tentunya dengan harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik ya. Saya tunggu sekarang juga. Oke, ada updatean terbaru nih. Ini adalah kabar banjir yang terjadi di sebuah perumahan. Ini langsung di spill nih. Ya, yaitu tanggal 23 Januari 2026, perumahan Green Lavender, Sukamekar, Regensi Babelan. Wih, gede banget banjirnya ya. Oke, ini langsung dapat tanggapan lagi dari Kang Deddy Mulyadi. Kita simak. Itu harus lebih-lebih di laut lagi. Gede banget ya. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing wargi Jabar. Untuk warga Bekasi, warga Karawang yang hari ini masih mengalami banjir karena hujan terus-menerus dan pembangunan perumahan dilakukan di areal-areal tempat penyimpangan air seperti sawah dan rawa, serta sungai-sungai yang mengalami sedimentasi dan penyempitan, sehingga air meluap dan tidak bisa terkendali karena air pasti mengejar daerah yang datarannya lebih rendah. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen, satu, akan terus melakukan normalisasi sungai, pelebaran sungai, dan akan terus melakukan pembongkaran berbagai bangunan yang ada di bantaran sungai. Yang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bersikap tegas pada seluruh pengembang yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap proyek-proyek yang dibangunnya dan kemudian mendapat pasar yang relatif baik dengan janji kawasan nyaman, kawasan bebas banjir dan sejenisnya, tapi faktanya tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, saya menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan perubahan tata ruang dan sedang berproses, dan selanjutnya agar para bupati wali kota
melakukan tindakan yang sama dengan merubah tata ruang, tidak lagi membuka ruang areal-areal yang peruntukan untuk kawasan perkebunan, kawasan hutan, kawasan pesawahan, kawasan rawa, bantaran sungai, dijadikan areal untuk perumahan dan pemukiman warga. Selanjutnya, perumahan di areal padat penduduk seperti Bekasi, Depok, wilayah Bandung Raya, Bogor, dan wilayah lainnya yang dikategorikan padat penduduk, maka tidak ada pilihan lain kecuali membangun rumah vertikal atau apartemen. Karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat dari hantu banjir yang datang dalam setiap waktu. Wih, hantu banjir ya. Ini tuh ya barusan tuh di perumahan kawan. Secara promo biasanya perumahan memang bebas banjir gitu ya. Tapi ini malah kebalikannya, makanya disebut hantu banjir sama Kang Deddy Mulyadi. Tapi kalau kita fokus dari solusi Kang Deddy ya, Kang Deddy itu tidak mau mengakal-akali alam, apalagi mengakal-akali Tuhan gitu ya. Entah melalui modifikasi cuaca lah gitu. Tapi solusinya itu bagaimana agar bisa lebih memperbaiki alam gitu ya. Dan ketegasan kebijakan-kebijakan agar tidak merusak alam. Beda halnya dengan satu pemimpin berikut ini kawan. Seperti di Jakarta, ini banjir terus-terusan ya, hujannya terus-terusan. Ini malah solusinya modif cuaca. Semakin dimodif, semakin kenceng hujannya. Alhasil banjirnya terus datang gitu kawan. Kita simak ya berikut videonya. Untuk operasi modifikasi cuaca, maka akan kami perpanjang sampai dengan tanggal 27. Setiap hari rata-rata kita menerbangkan berapa? Sekarang setiap hari sudah menerbangkan 3. Artinya memang modifikasi cuaca yang dilakukan karena budgetnya sudah tersedia. Bahkan budgetnya kita sediakan sampai dengan 30 hari ke depan. Oke, tuh ya, kalau ini modifikasi sebenarnya cuma sampai tanggal 23 atau 24 Januari, diperpanjang. Diperpanjang. Soalnya semakin dimodif semakin kenceng hujannya. Makanya Tuhan kok diakal-akalin. Gimana sih, kocak banget ya. Nggak sekalian ngundang para tukang atau dukun-dukun pawang hujan gitu. Sekalian lah gitu ya. Oke, ini bagaimana sih respon dari warga Plus 62 kawan atas kebijakan gubernur satu ini? Ini saya dapatkan dari beberapa komentar-komentar di TokTok ya. Yang pertama ini adalah dulu ada yang memerintahkan supaya air diparkir. Si Anies mungkin. Sekarang ada yang memerintahkan supaya cuaca dimodif. Kolaborasi yang sangat luar biasa antara parkir dan modifikasi. Ya Allah ya Robi, hasil modif malah tambah banyak airnya. Entah mana yang dimodif gitu ya. Emang cuaca bisa dimodif? Sampai sekarang belum tahu ke cara kerjanya bagaimana. Oke deh, kan saya udah bilang dari dulu, pemimpin di Jakarta itu gubernurnya memang unik-unik. Jadi banyak bersyukur lah ya. Jarang-jarang loh ada sebuah daerah memiliki gubernur yang unik-unik seperti ini. Oke, next kita simak ya tanggapan dari warga Plus 62 dan kondisi terkini banjir di Jakarta yang semakin meluas kawan. Di Jakarta, Disurutin mas. kemacetan jalan, Diurain. transportasi dalam kota, Diintegrasiin. polusi, Dibersihin. ruang terbuka hijau kurang, Dibanyakin. kampung kumuh, Dibagusin. lahan perumahan nggak cukup, Ditingkatin. lapangan kerja, Dibukain. UMKM sukses. Nah, masih inget gak sama kata-kata yang sangat puitis itu kawan? Masih inget gak? Banjir disurutin. Bukan ini malah ya ditambahin banjirnya. Oke, next ini juga ada tanggapan dari warga Plus 62. Ngungsi. Butuh galangan dana, Ngungsi, guys. ngungsi. Ayo guys, Tuh. siklasnya guys. Lauk kita gotong, kita ngungsi. Tuh, makin tinggi kiriman. Buah naga, tuh ada buah naga nganyut. Tuh, angkut-angkutin. Kita mau ke pengungsian. Aman ya, gue pengen kasih saran buat Pak Pramono yang hari ini ngomong bahwa tidak terduga bahwa curah hujan tuh tinggi. Mohon maaf Pak, kan ada ya BMKG ya Pak,
pasti Bapak bisa dapat laporan kok dari sana. Ya walaupun saya juga respect sama Bapak, ada solusi jangka pendek bahwa sekolah diliburin dan kantor WFH. Tapi itu jangka pendek Pak. Semoga Bapak bisa mempersiapkan jangka panjangnya. Seperti janji pada saat debat kampanye pada waktu pilkada kemarin gitu. Bahwa Jakarta akan diurusin masalah banjir. Jangan sampai solusi-solusi jangka pendek ini hanya untuk nutupin kegagalan masalah sebenarnya gitu. Tidak bisa diurusin banjir di Jakarta ini. Dan saya juga tahu Pak, solusi jangka pendek itu emang bagus buat engagement di media sosial. Jadi harapan saya tolong mungkin nextnya komunikasinya diperbaiki. Masa tidak menduga? Nggak mungkin Pak. Masyarakat aja bisa ngelihat curah hujan kok dari handphone. Dan ada solusi jangka panjang buat mengatasi banjir. Tidak terduga ya, bakal hujannya tinggi banget di Jakarta. Ya mungkin karena ini, karena jarang tidur Bapak Pramono, dan pada akhirnya dia tuh gak kepikiran untuk lihat handphone, gak kepikiran lihat perakiraan cuaca ya. Pada akhirnya dia ketika pingin tidur langsung tidur gitu kan. Tahu sendiri Bapak Gubernur Bapak ini memang jarang tidur gitu ya, mikirin Jakarta terus ya kan, katanya sih. Oke, bagaimana sih memodifikasi cuaca atau bahasa sederhananya itu mengendalikan hujan lah dan lain sebagainya gitu ya. Menurut Islam dan ini disampaikan oleh Buya Yahya. Kita simak ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran kawan. Kalau mengendalikan hujan, maksudnya minta agar hujan tidak turun. Kalau caranya adalah dengan memohon kepada Allah, ini ada dasarnya untuk minta agar dijauhkan hujan karena untuk hajat yang baik. Tapi bukan pakai kepul-kepul, apa itu komat kamitnya nggak jelas, bukan itu. Apalagi cara anda berdoa, apalagi sholat hajat dan sebagainya, sah-sah saja minta, ya Allah, ini adalah acara mulia, acara baik, ya Allah, maka mohon ya Allah, jauhkan hujan dari tempat ini, turunkan di kiri kanannya saja, sah-sah saja, Allahumma hawalina la alaina. Nah, tuh ya, kalau berdoa sih gak apa-apa. Nggak perlu sampai modif-modif segala. Kalau modif-modif segala itu kayak terlalu ini ya, terlalu nyata bahwa kita itu seolah-olah benar-benar ingin mengakal-akali Tuhan gitu loh kawan. Gak bisa, susah banget ya kalau mengakal-akali Tuhan. Tapi semoga saja ini bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya, dan teman-teman bisa langsung berikan saran atau juga komentar terbaik Anda di sini di kolom komentar sekarang juga kawan. Bantu share sebanyak-banyaknya dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye semua.